Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zaki Basyari dengan PM 215066104. Di sini saya akan menjalankan sebuah tugas UTS pada mata kuliah keamanan sistem informasi, di mana pada UTS kali ini yaitu menjalankan menyelesaikan tugas pada Cisco Packet Tracer, di mana itu yang berjudul Packet Tracer Configure Server Based Authentication with Touches and Radius. Nah, di sini saya sudah buka file untuk file paket tracernya. Mungkin saya kasih nama dulu. Nah, di sini. Nah, sebelum menjalankan tugas ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini tugas terkait apa sih? Jadi tugas kali ini atau tugas kali ini itu terkait AAA atau AAA based server based configuration, yang dimana seperti yang kalian tahu AAA itu kepanjangan dari authentication, authorization, dan accounting, dimana itu adalah kerangka dasar dalam nyusun keamanan pada suatu sistem. Jadi mana ada A-nya, A pertama itu untuk authentication, yang dimana sebelum kita masuk ke sebuah sistem, kita harus memverifikasikan terlebih dahulu siapa pengguna yang masuk. Lalu yang kedua itu ada authorization, yang dimana terkait hak akses atau otoritas dia dalam sistem tersebut. Apakah dia hanya bisa melakukan ini atau itu. Dan yang terakhir itu accounting, yang dimana di suatu sistem itu harus ada catatan-catatan kayak jejak gitu loh, catatan riwayat yang telah dilakukan, catatan aktivitas yang telah dilakukan di sistem. Jadi itu adalah pengertian dasar dari AAA, yaitu authentication, authorization, dan accounting. Ini mana itu penting dalam sebuah keamanan sistem informasi. Nah, karena AAA itu merupakan suatu kerangka dasar. Nah, dalam AA ini ada beberapa protokol atau protokol lah yang digunakan, yang dapat menggunakan metode AA tersebut. Nah, dalam tugas ini ada dua protokol, yaitu yang pertama ada protokol TACAS dan ada protokol Radius. Yang dimana protokol TACAS ini sama Radius ini digunakan untuk suatu perangkat di situ bisa menggunakan metode AAA dengan menggunakan server ini. Jadi dengan adanya server ini, jadi keamanan suatu sistem lainnya atau perangkat lainnya itu bisa melalui dari server ini. Jadi nggak perlu membuat konfigurasi lagi di dalam lokalnya untuk keamanan, tetapi kita bisa membuat konfigurasi keamanan langsung di eksternal server ini. Jadi semua keamanan itu terpusat pada suatu server, baik itu TACAS ataupun Radius. Nah, perbedaan dari TACAS dan Radius ini, kalau TACAS ini dia itu kan kalau AA itu ada 3, authentication, authorization, sama accounting. Jadi kalau AA ini, kalau yang di TACAS ini, dia itu memisahkan antara authentication sama authorization. Jadi dipisahkan. Jadi kalau mau menggunakan ketiga-tiganya harus mengkonfigurasi ketiga-tiganya. Sedangkan kalau Radius, dia itu menggabungkannya secara langsung. Jadi kalau kita ingin membuat suatu keamanan sistem informasi yang menggunakan metode AAA, jadi di Radius ini bisa langsung dibuat secara cepat, jadi langsung. Begitu, jadi langsung buat tiga-tiganya. Mungkin itu pengertian dasar terkait terkait jaringan inilah. Oke, selanjutnya saya akan menjalankan tugasnya. Nah, di sini ada objeknya itu mengkonfigurasi server base AAA menggunakan TACAS, habis itu dia mau verifikasinya di PCB klien, habis itu konfigurasi AA pakai Radius, dan ada authentication-nya ke PCC. Nah, di sini ada bagian skenario-nya, bisa dibaca aja. Ya, mungkin langsung ke step-nya aja. Itu yang pertama itu kita harus melakukan configure server base AA authentication using TACAS on R2.
Jadi kita coba dulu tes connectivity dari PCA ke PCB. Jadi kita lihat ini PCA, kita akan melakukan ping ke PCB. Kita buka aja desktop ke command line, bisa kita melakukan ping ke PCB. Nah, untuk melakukan ping ke PCB kita lihat dulu IP dari PCB-nya. PCB itu memiliki IP-nya 192.168.23.2.3. Melakukan ping dan bisa melakukan ping. Lalu kita selanjutnya itu kita melakukan ping dari PCA ke PCC. Jadi kita sama seperti sebelumnya. Habis itu kita masukkan IP dari PCC itu 3.3 belakangnya. Kita ping. Nah, di sini bisa juga melakukan ping, dan ping yang terakhir itu PCB ke PCC. PCB, nah ini kita melakukan ping ke PCC. Buka aja command prompt. Bisa kita ketikkan ping dengan IP dari PCC yaitu 192.168.3.3. Melakukan ping dan terlihat bahwa ketiga ping ini atau konektivitas ini cukup terkoneksi dengan baik. Lalu step keduanya itu mengkonfigurasi local backup database dengan menggunakan admin di R2. Jadi kita masuk ke R2. Bisa kita masuk ke CLI-nya, command line interface. Habis itu kita buat local username. Nah, untuk membuat local username kita masuk ke privilege mode dulu, enable dulu kita. Nah, di sini ada password. Tertera di background dan skenario-nya untuk password. Nah, itu password awalnya itu bernamakan admin bernamakan, nah ini Cisco N455. Nah, di sini udah masuk ke privilege mode. Lalu kita masuk ke configuration mode. Config, yes. Lalu kita buat username dan tadi ya. Nah, ini username dan secret passwordnya. Ketika username, bisa sampai salah. Admin 2 dengan secretnya yaitu admin 2 PA55. Oke, di sini sudah terbuat dari username-nya. Habis itu kita verify di Tachas servernya. Di sini ada Tachas server. Kita verifikasi apakah R2 ini udah ada di server Tachasnya. Kita lihat di service. Jadi kita lihat di AAA dan di sini terlihat sudah ada untuk R2-nya sudah ada di server Tachasnya. Di sini ada kliennya, ada IP client, ada server type-nya itu Tachas, dan key-nya itu ini. Karena udah terverifikasi dan udah ada, jadi kita langsung aja verifikasi ke yang tahap 4 ini. Kita verifikasinya sekarang di R2-nya dengan menggunakan kode ini atau kode program itu, perintah itu. Kita ketikkan aja. Jangan lupa harus tetap di mode configure ya. Tachas server host 192.168.2.2. Kita lihat lagi Tachas server host. Oke, benar. Habis itu kita masukkan untuk server key-nya. Itu Tachas SPA55. Tachas SPA55. Jadi key-nya sama hostnya itu jangan lupa disamain yang ada di server Tachas yang tadi. Tidak boleh sama, tidak boleh beda. Jadi harus sama. Kita lihat lagi Tachas server host 192.168 Tachas server host 192.168.2.2 Tachas server
kita charge SPA55. Oke, benar. Kita lihat resultnya di sini. Kita belum selesaikan, kita selesaikan dulu. Nah, kita masuk lagi ke R2. Nah, di sini kan sudah melakukan step yang ketiga. Habis itu kita step yang keempat. Habis itu kita masuk ke yang step 5-nya, di mana kita buat kita harus aktifkan AAA-nya dulu di R2. Kayak mana caranya? Kita masuk ke mode konsol live konsol untuk mengaktifkan AAA-nya. Nah, untuk mengaktifkannya kita ketikkan AAA new model. Habis itu sebentar. Ya, maaf. Untuk membuat konfigurasinya yaitu nggak perlu di line kosong. Jadi kita langsung buat aja AAA new model. Jadi kita buat mengaktifkan itu hanya di ketika mode konfigur aja. Ketika habis itu kita masukkan kode untuk mengaktifkan default dari AAA-nya dan matikan AAA authentication login default group touches plus lokal. Group touches kurang CS-nya, jangan sampai salah. AAA authentication login default group touches plus lokal. Nah, di sini terlihat sudah nambah ya progresnya. Nah, arti dari kode ini yang pertama yang AA new model itu mengaktifkan AAA-nya. Biasanya kedua ini untuk mengautentikasikan login defaultnya. Nah, di mana dia itu akan masuk di grup touches-nya. Jadi kita kalau ada login dari pengguna, dia akan mengaktifkan keamanan dari touches server itu. Nah, ketika tidak bisa menggunakan touches-nya, berarti dia langsung ke lokal. Jadi kalau ketiga touches-nya itu tidak aktif, baru menggunakan authentication yang ada di lokal. Lanjut ke step selanjutnya itu configure line console. Nah, ini baru masuk ke mode konsol 0. Nah, habis itu kita gunakan use default juga di line console ini dengan mengetikkan login authentication default. Dan di sini arti dari kode ini itu sama aja kayak di line console juga, ketika login itu harus menggunakan authentication default dari grup touches ini. Nah, ketika touchesnya tidak bisa aktif atau ya tidak aktif, maka dia akan menggunakan authentication yang ada di lokal sistem ini. Nah, habis itu kita cek ya, habis itu verifikasi AAA authentication-nya dengan masuk ke login. Kita exit dulu aja. Habis itu kita login ulang. Nah, di sini udah masuk. Nah, di sini akan matikan username. Username itu pakai yang awal kita set, yaitu admin 2. Admin 2 dengan passwordnya admin 2PA55. Nah, di sini sudah melakukan verifikasi. Nah, di sini berarti sudah sukses melakukan verifikasi atau sudah menggunakan metode AAA di R2 ini dengan menggunakan server touches. Nah, ini sudah berhasil dan sudah 50%. Lanjut ke part 2, yaitu mengkonfigurasi server bus AA dengan radius R3 ke R3. Mungkin kita cek dulu aja di assessment itemnya. Nah, baru kita ke R3 ya. Kita close aja. Lanjut ke
part 2, ini mana kita mengkonfigurasikan server AAA authentication ini menggunakan radius di perangkat R3, ya kan? Ya. Jadi yang pertama itu sama kayak tadi, kita harus membuat local username. Kita masuk ke R3, ke CLI. Nah, ini switch, kita enable, kita masuk ke privilege. Ini sudah masuk ke privilege mode, ini S3 dia yang salah. Kita masuk ke R3, CLI, enable, ada passwordnya itu sama kayak yang default awal, yaitu yang di background skenario, yaitu Cisco NPA 55. Sip. Ini sudah masuk ke mode privilege, habis itu kita masuk ke mode configure. Kita dengan mengetikkan mode config, yes. Sudah masuk ke mode configure, habis itu kita masukkan lagi local username-nya. Sama kayak tadi, username admin 3 dengan secret password-nya yaitu admin 3 PA5, admin 3 PA55, admin 3 PA55. Apakah benar? Ya, enter saja. Sudah dibuat local username dan passwordnya. Itu sama seperti tadi, kita lihat apakah di server radiusnya ini sudah ada R3. Nah, di sini sudah ada R3 dengan IP-nya itu ini, dan ada type-nya radius dan key-nya radius SPA55. Masuk lagi ke R3. Gedein aja ya, gedein aja. K3, habis itu kita langsung ke step 3, yaitu configuration. Kita copy aja biar lebih enak kan ya. Paste, aduh nggak copy. Udah, ketik saja radius server host 192.168.3.2. Habis itu radius jangan salah, pengertikan radius server key-nya samain kayak yang tadi yang ada di server radiusnya. Radius PA55 ya. Oke, radius PA55. Jadi di enter, habis itu kita configuration, kita aktifkan AAA login authentication-nya dan menggunakan AAA new model. New strip model. Habis itu kita aktifkan default-nya dengan mengetikkan sama kayak tadi, AAA authentication. Sebentar, saya lupa. AAA authentication login default group. Untuk login pakai default yang ada di grup. Sekarang kayak tadi kan grupnya itu Tacas, kita pakai grupnya itu radius. Jadi pakai yang server radius, habis itu ada lokal. Sama kayak tadi. Jadi kalau kita mau login pengguna, dia itu authentication-nya pakai AAA yang ada di grup radius. Tapi ketika radiusnya nggak aktif atau tidak aktif, itu authentication login itu memakai authentication yang ada di lokal. Nah, di sini sudah dibuat defaultnya, habis itu masuk ke mode line console. Line console 0. Habis itu configuration mengaktifkan defaultnya juga dengan mematikan AAA authentication default ya. Login authentication default. Login authentication default. Login authentication default. Ntar ya, di sini sudah di R3 ini sudah menggunakan
metode AAA di server menggunakan server Radius. Kita exit aja, kita coba ketika login awal. Exit lagi. Nah, di sini sudah menggunakan login awal dan masukkan username-nya. Tadi username admin 3. Dengan passwordnya itu admin 3PA55 kayak. Ya sih. Nah, 3 ya. Admin 3. Ini admin 3PA55. Nah, di sini sudah benar dan sudah aktif keamanan menggunakan metode AAA dengan protokolnya Radius. Nah, di sini terlihat sudah 100%. Kita lihat cek resultnya, assessmentnya sudah 100%. Oke, ini adalah tugas UTS saya, di mana dapat disimpulkan bahwa dalam mengamankan suatu jaringan, suatu perangkat itu, kita bisa menggunakan sebuah server eksternal di sini dengan menggunakan metode AAA. Jadi kita bisa mensetralkan keamanan itu di suatu server. Jadi kita tidak perlu di setiap jaringan itu kita konfigurasi di lokalnya, tapi kita bisa langsung buat di eksternal dan sehingga terpusat keamanannya. Jadi begitu. Mungkin sekian dari saya terkait penjelasan dan tugas UTS kali ini. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.